Halo, untuk siang ini saya berkesempatan ngobrol dengan Mbak Samara. Perkenalkan, saya Fawaik, kebetulan di divisi BK gitu ya. Hari ini spesial waktu untuk komunikasi di sesi bahasa Inggris. Bisa dilanjut perkenalannya Mbak Samara. Ya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nih Pak? Karena dalam Combine, nggak apa-apa. Ya, bahasa okay. Inggris full ya nggak apa-apa. Oke, bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia. Ya, boleh. Hello everyone, I am Samara Balkisedi Azara. I'm from 12 Science 2 in Senior High School Pakusari Jember. Halo semuanya, saya Samara Balkisedi Azara dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri Pakusari Jember. Thank you, Mbak Samara. Mbak Samara sehat ya? Alhamdulillah. Are you okay today? Yes, I'm feeling good. Oh. Well. And this moment, is any question? Beberapa pertanyaan untuk Yes. ngobrol dari referensi sebagai acuan ya, Iya Pak. untuk for audience to get information about English. Of course. Pertama ya, pertanyaan. okay. Gak apa-apa kan, santai ya? Santai dong. Okay. Santai. What make you interested in learning English? Yang membuat saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris is about if we know about another language selain Indonesia. Kalau kita bisa bahasa lain selain Indonesia, kita kayak merasa keren gitu ya Pak. Merasa keren, dan juga karena kebiasaan yang sudah ditanamkan sejak ini sih Pak, sejak kecil oleh orang tua saya, itu adalah poin terbesar kenapa saya sangat interest gitu. Another language selain bahasa Inggris? Bahasa Arab maybe? A little bit, sedikit, karena dulu saya sempat sekolah di sekolah madrasah. Jadi ya beberapa tahun saya belajar. Kayak Pak Haluki? Ya alhamdulillah. Oh. Ya, nice. Next, how you study English, learning English? This is the way of learning English. Berapa cara? Bagaimana belajar? Banyak cara sih Pak, in another way. Tapi banyak yang tidak saya lakukan, karena saya termasuk orang yang kalau bilang males ya enggak, cuman kayak nggak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu, hanya beberapa poin dasar aja, seperti saya sering mendengarkan lagu bahasa Inggris. Nah itu tuh cara yang sangat bantu banget, dan cara yang biasanya anak-anak zaman sekarang pakai kalau mau belajar bahasa Inggris tuh mulai dari lagu, ya hal-hal yang menyenangkan kayak nonton film. Itu Pak. Atau pernah use the application online terus ngobrol dengan native itu? Saya pernah pakai kayak gitu kemarin saya coba, ternyata dilayani oleh mereka di aplikasi. Oh ya. Ever use it? Bukan aplikasi yang mendukung untuk berbicara langsung sama native, tapi kalau start conversation with native saya pernah saat ada di dalam courses, in Edis courses gitu. Oh juga ini apa? Belajar di Edis English course. Yes, in 10th grade and 11th grade berkesempatan untuk mengikuti Edis conversation yang diundang oleh Mr. Choi, sehingga saya dapat berkesempatan untuk start conversation with native Mr. Demian namanya. Oh, Mr. Choi. Yes. Kayaknya pernah tahu saya tuh Pak, ngajar di SMA Pangusari ya, Mr. Choi ini. Yes, benar. Tapi sekarang pindah, sudah SMK 8 kalau nggak salah. Gitu. Okay, Samara Balkis, the next, do you feel inspirasi or termotivasi? Bahasa Inggrisnya apa? Motivasi saya itu sebenarnya saya bercita-cita yang besar. Suatu saat nanti kalau ketika saya sukses, amin, saya dapat berkeliling dunia. Jadi saya tanpa menyewa translator karena hemat budget ya Pak. Kan membutuhkan budget yang besar. Untuk hemat budget saya jadi perlu belajar satu bahasa yang universal, yang semua orang di negara lain pasti. Jadi banyak keuntungannya ya. Iya, benar, benefitnya banyak banget. Nah, kalau Pak Mike sendiri apakah interest dengan bahasa Inggris? Saya yang melatar belakangi belajar itu pengen melancong sih awalnya. Guide adventure or destinasi wisata gitu. Akhirnya belajar dengan teman-teman ya, juga joinin some of courses untuk improve bahasa Inggris. Cuman akhirnya the ending is I am a teacher. So but it's okay. yeah, so being the translator
learner is like a dream, a big dream for you, sir. Ya, it's okay, nggak apa-apa, sir. Lanjutkan, karena masih banyak manfaat lain bahasa Inggris. Salah satunya bisa komunikasi Yes, ya, ngobrol kayak gini. Bisa menambah relasi sama banyak orang. Terus untuk mengatasi rasa boring, do you feel bored in when you study, when you learn English? The way to Solve solve boring feeling when I'm learning English is gimana ya? ke lagu-lagu. Yes, ya mendengarkan lagu itu sangat membantu banget. Film? Ya, kalau film kurang sih Pak. Kalau lagu karena dapat membawa suasana ya, Pak. Our vibes gitu, supaya kita relax dan mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris itu. Caranya gitu juga biar gak boring tuh, make our learning is more fun and slow, relax gitu. Banyak caranya. Terus untuk tip nih atau trik, do you have trick to make processing of learning English more fun? Ada sih satu cara yang benar-benar ini nggak tahu ya, kalau saya lakukan di rumah sepertinya kalau orang tahu dianggapnya kayak orang gila karena saya exercise with mirror. Saya jadi berkomunikasi dengan diri saya sendiri, ya berhadapan dengan bayangan saya sendiri. Jadi saya kayak seolah berbicara dengan dua orang yang saling saut-sautan gitu, kayak berkomunikasi seperti orang yang biasa. Karena terbatas oleh orang yang biasanya kan jarang sih Pak, orang yang bisa bahasa Inggris tapi malu untuk berconversation gitu, mulai sebuah percakapan kayak sekedar basa-basi. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya punya tips and trick dengan cara berbicara seorang diri di depan kaca. Dan terkadang juga merekam, kayak saya berstorytell or telling about my daily activity dengan cara bervideo. Setelah itu saya melihat, kayak But gini. it is not crazy woman ya. Ya, bukan wanita gila. Tapi hal ini sebenarnya apa ya, seperti orang gila, cuman mau narjet sesuatu yang itu very great gitu loh. Dengan cara ya gila-gilaan lah. Ya gila-gilaan untuk menaikkan level kita dalam bahasa Inggris itu. Gitu ya. Very nice, very nice. Apakah ini sering interaksi dengan the native speaker? Not often, but sometimes if I have kesempatan ya Pak, change to communication with native, kayak kemarin kelas 10 sama kelas 11 yang lalu saya berkesempatan juga kemarin sempat bertemu sama native kayaknya di Jember karena ada acara itu Asian Music. Itu kemarin itu ada acara itu, saya jadi kayak banyak terus-terusan berkarya. So kayaknya ini sebuah kesempatan, jadi beberapa jadi langsung aja ya. iya. Kabar-kabar ini mau study tour, apa sih rencana? Kabarnya apa emang benar-benar? Iya kayaknya Pak. Tapi tentunya targetnya the purpose of study tour is get the native speaker to make iya benar. exercise in English. Yes, exercise English juga melatih kita biar pede juga, nggak kagok juga. Bener ini rencananya ini? Enggak, Masih angan-angan. Semoga terwujud gitu. Biasanya usually the native is coming in the destinasi wisata. Ya, Destination like Bromo, like Ijen. Ya, jadi saya ikut ekskul ISIS ini Pak. Nah, ISIS ini berencana untuk mengadakan study tour, kalau enggak belajar di luar, outbound di Bromo, supaya ya itu tadi, karena di destinasi wisata Bromo ada banyak turis katanya di sana. So that's our planning. yes. Okay, the next, Samara, this is the next question. Do you use the resources or media untuk membuat belajar bahasa Inggris more fun? Actually, I use Duolingo. Do you know Duolingo Kak? Duolingo is what is it? Application Duolingo yang biasanya itu maskotnya tuh burung hijau yang biasanya ada di iklan. Never use. Nah itu saya sempat menggunakan Duolingo. Ya sebenarnya saya pakai Duolingo tuh untuk mempelajari bahasa lain ya Pak, karena saya merasa saya sudah bisa menguasai bahasa Inggris. Saya mencoba untuk belajar bahasa Korea sebelumnya sama bahasa Cina. Terus karena saya berpikir kurang nih, kayaknya coba belajar bahasa Inggris Duolingo tuh gimana sih? And then I'm trying to use Duolingo to exercise English. And then yes, it's very fun. Terus ini what kind penghargaan prestasi you get from your English, maybe dari sekolah atau dari competition and another you can tell us. Ini yang di SMA aja. Boleh, or out of SMA is okay. So sebenarnya saya sudah menjalani kegemaran saya dalam bahasa Inggris dan juga
lomba-lomba tuh sejak kecil lah, dari kelas 3 SD. Science 3 Elementary school. Yes, 3 elementary school, and then berlanjut ke junior high school and senior high school. A lot of achievement I got is about speech contest, storytelling contest, and also Olympiad English contest. Pernah ketemu gubernur dikasih sertifikat gitu Ya, alhamdulillah ada kesempatan tahun kemarin untuk Iya, iya. mengenalkan. Salah satu hasil dari the result of your study hard activities. Yes, of course. So the next, how do you score your improvisation in English? Ya lewat cara competition tadi tuh. Oh, iya. So a lot of my competition is about storytelling or speech. Jadi banyak menggunakan teks dan bahasa-bahasanya pun yang enggak seperti bahasa-bahasa yang daily activity yang kita gunakan kayak hey, Yeah, how about debat- you debat, gitu. do you Debate, join? yes, I just joined debate competition 3 months ago or 4 months ago. Juara berapa itu dia medali? No, set. Ya, nggak dapat juara, cuma masuk 8. Oh yeah, this not lucky yet. Iya, masih. Okay, maybe this is the last question for Samara Balkis ya. Do you have any experience or story that make can you tell to the audience story, interesting story maybe? Ya ada sih Pak, ini adalah cerita tentang kestrugglean saya dengan bahasa Inggris. Sebenarnya saya kalau dibilang suka dengan bahasa Inggris ya suka, kalau dibilang enggak ya enggak. Kayak ini adalah salah satu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan saya menyukai bahasa Inggris karena sejak kecil orang tua saya membiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris, berlanjut di elementary school, junior high school, until now in senior high school saya terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris. Berarti di sisi lain, in the support, your supporter is this is your family, right? Yes, my family. Sangat Actually, besar, yes, sangat actually my mother, because my mother is using English too sometimes in our home. Bukan hanya support aja, tapi juga doa orang tua. Iya, gitu, benar, gitu itu ya. adalah yang terbesar. Jadi kestrugglean saya di dalam bahasa Inggris itu Pak, ya memang bahasa Inggris ini susah. Saya baru merasakan saat kelas 12 kemarin karena banyak tugas, saya baru menyadari ternyata bahasa Inggris susah. Saya sudah tahu materi atau beberapa lain hal pembelajaran tentang bahasa Inggris, tapi itu hanya sedikit, masih ada lagi di atas langit. Dan Semakin itu, didalami, semakin dalam. iya, semakin didalami semakin dalam gitu Pak. Jadi bahasa Inggris itu susah teman-teman. Ya, harus banyak belajar lagi, sampai semakin belajar study. Ya, study hard. Ya, mungkin cukup ya Samara, atau ada sesuatu yang masih perlu disampaikan ke si pelajar atau coach? You can give us quote apa? Maybe I have one quote. Keep learning. Itu aja. Oh. Keep learning and love Ya, English. ya, Thank you, sir. gitu. Terima kasih Samara ya Thank you, udah thank you so berbagi, much, sir. udah berbagi. Semoga ini bisa jadi referensi untuk teman-teman semua. Itu ya. Thank you. Cukup guys ya. Ini sampai di sini. Nanti kita bisa bergabung di sesi berikutnya. Mungkin narasumbernya bukan Samara lagi, tapi yang lain. Atau tetap Samara nanti, tapi dalam sesi dan tempat yang berbeda gitu ya. Terima kasih ya. Selamat siang. Siap. See you guys.